Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, biasanya apabila satu kelompok ingin menempuh sebuah perhelatan atau kontestasi, biasanya itu kan mempersolid internal. Kalau ini ada yang berbeda. Mereka malah hancur berperang di dalam internal. Ya mungkin sahabat semua udah tahu karena pernah dibahas juga di video sebelumnya ya mengenai gejolak konflik internal partai PDIP. Tapi saya nggak ngebahas mengenai lebih dalam seperti yang sebelumnya. Hanya ingin ngebahas mengenai buzzer atau buzzer RP. Siapakah buzzernya? Ya di sini yang ingin saya bahas itu pertama Eko Kuntadi. Yang jelas ya dia itu kan buzzernya pemerintah gitu kan. Tapi sekarang justru malah itu terpecah belah di internalnya sendiri. Tentu perpecahan ini tidak akan terjadi begitu saja tanpa sebab. Dan biasanya perpecahan dari suatu kelompok itu terjadi karena ada salah satu baik pihak ataupun orang itu memiliki ambisi yang berlebihan. Ya mungkin yang tersorot di sini Ibu Puan Maharani yang jelas ambisinya kuat untuk menuju Pilpres 2024. Sehingga beliau ini untuk mempertahankan posisinya itu coba nih menggeser satu-satu gitu kan saingan-saingannya. Walaupun yang nggak harus digeser sama Bu Puan juga udah hilang sendiri ya. Seperti sebelumnya nama Bu Risma yang kacau gara-gara dramanya kebongkar. Nah, ini yang digeser adalah Ganjar. Tapi para buzzer RP justru malah mendukung Ganjar. Jadi bingung ya, kita nonton aja gitu. Ini nih apa yang disampaikan oleh Eko tadi salah satunya nih. Di akun Twitternya dia menyampaikan tweetan yang tweetan tersebut merupakan dukungan terhadap Pak Ganjar untuk kampanyenya menjadi calon presiden. Ya intinya Pak Eko ini banyak mendukung lah untuk Pak Ganjar gitu ya, supporter atau yaitu buzzernya. Tapi di saat melihat kemarin nih Pak Ganjar yang tadi undang oleh Ibu Puan untuk acara kaderisasi partai, di sini Eko tadi juga ikut bicara. Tweetnya gini nih, makanya Mas Ganjar Pranowo, kalau kerja jangan terlalu serius. Kalau menanggapi keluhan rakyat jangan terlalu responsif. Jadinya kan tambah populer. Jangan ikutin zaman dengan memanfaatkan medsos buat melayani warga. Jadilah pejabat jadul. Catat itu nggak boleh. Gitu cenah. Gitu cenah ya kata Eko tadi teh. Sambil dia ngeposting juga screenshot dari Detik News berita Jawa Tengah. Ganjar tadi undang acara Puan di Semarang. PDIP .2 dia sudah kelewatan. Jadi di sini itu kelihatan Eko tadi itu ngecounter pernyataannya mulai adu-aduan. Dan ada juga postingannya juga sambil menyindir kayak gini nih. Mbak Puan lagi ngomongin Denny Siregar 7 kayaknya. Makanya Den, lu jangan main medsos terus. Karena kan Mbak Puan itu atau Ibu Puan ini menyampaikan bahwa pemimpin itu bukan di media sosial tapi di lapangan. Ya kayak video sebelumnya juga. Contoh di lapangan kayak Bu Puan. Orang lagi ngomong menyampaikan aspirasi, matikan mic-nya. Di lapangan. Ya terserah lah gitu ya pokoknya contoh gitu kan. Nah itu dari Eko tadi. Kita coba lihat cuitan-cuitan yang ikutan juga nih gara-gara konflik internal, yaitu Denny Siregar. Nah di sini Denny Siregar juga sama menanggapi mengenai konfliknya Puan Maharani yang sindir pemimpin yang cuma ada di medsos. Mirip Ibu Mega dulu waktu nyindir dengan keras tentang petugas partai. Tapi pada akhirnya beliau berdamai dengan situasi. Itu cuitannya Denny Siregar ya. Sambil dia ngeposting link berita yang dari CNN nih mengenai Puan sindir pemimpin yang cuma ada di medsos. Bentar, kok saya malah ingetnya ya Bu Mega waktu nyindir dengan keras petugas partai. Petugas partai kan yang sering digaung-gaungkan petugas partai ini, Pak Jokowi kan petugas partai. Jadi pernah disindir sama Bu Mega, walaupun akhirnya damai. Ya, cuman nyebutin mirip lah katanya gitu. Tapi nggak tahu nih konotasinya mau kemana. Mirip ke Bu Meganya dengan baik atau bagaimana? Nah lalu Densi ini juga ngeposting lagi, Mbak Puan hati-hati loh, ntar kader terbaiknya dilamar partai lain karena sangat potensial. Maaf sekedar mengingatkan. Dia sambil mencantumkan link juga, berita juga. Ada apa ini? Kok Puan tak undang Pak Ganjar di acara pengarahan kader yang dari jpnn.com? Ya kan menurut Pak Denny Siregar ini kan Pak Ganjar itu merupakan kader terbaik dari PDIP, dari partai yang besar yang katanya bersih. Nah, kalau yang satu lagi tweetannya, ini alasan yang lucu banget.
Pak Ganjar dimarahin, dibilang kelewatan karena sering muncul di medsos dan jadi host di YouTube. Lah bukannya itu tanda beliau gubernur yang milenial, paham dunia digital? Pak Bambang bangun Pak, ini era teknologi, katanya sambil memposting link berita dari detik.com dengan judul Ganjar tadi undang acara Puan di Semarang, PDIP.2 dia sudah kelewatan. Ya itu postingan yang jelas mengkonter ya, membela Pak Ganjar. Iya, makin lagi. Dan Denny Siregar juga dia di Twitternya itu melakukan voting. Layakkah jika Pak Ganjar jadi capres PDIP nanti di 2024? Opsinya layak banget atau nggak pantas. Di sini yang udah ngevote 20 ribuan lebih ya. Yaitu ya salah satu bentuk dukungan-dukungan dari Pak Denny Siregar juga. Termasuk yang tadi nih Denny Siregar juga menanggapi saat Denny Siregar di tweet sama Eko Kun tadi nih yang Mbak Puan lagi ngomongin Denny Siregar, itu ngejawab. Terus kalau nggak di medsos, gelar buzzer RP gua hilang hilang penghasilan juga gitu ya maksudnya. Oke, nah kelihatan kan, nih para buzzer yang biasanya mendukung satu kubu secara keseluruhan, di saat mau ada kontestasi Pilpres 2024 malah jadi terpecah gara-gara ada beberapa orang yang terlalu ambisi. Dan ini para buzzernya itu ya condongnya malah jadi ngebela Pak Ganjar ya. Ini jangan-jangan dampaknya bisa lebih besar lagi. Di mana gara-gara terus perpecahan ini yang nantinya bakal disyukuri oleh warga negara Indonesia, rakyat jelata. Maksudnya kan kalau kembali lagi karena dulu sempat naik tentang tagar atau hashtag bubarkan partai PDIP. Ya kan kalau kayak gini nggak usah dibubarin, nanti juga bubar sendiri. Orang belum apa-apa udah pada pecah ya nggak? Ya semoga yang terbaik aja lah yang terjadi. Bubar, amin. Ya gitulah ya. Ya udahlah, sekian dulu dari saya ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ini gambar ini di sini ya. SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.